Selamat pagi pemirsa. Pemerintah mengusulkan agar rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset masuk program legislasi nasional. Banyak pihak yang bergembira serta mendukung rencana yang dilontarkan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas itu. Namun ada pula yang was-was kalau regulasi itu benar hadir di tanah air. Jika publik bersorak atas hadirnya undang-undang itu kelak, para koruptor bakal habis-habisan menolak. Berbagai siasat akan dipasang agar undang-undang itu kandas atau kabur tidak jelas kapan diwujudkan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 17 April 2025 dengan tema Memacu Laju Undang-Undang Perampasan Aset bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Termasuk yang bergembira kalau undang-undang ini ada atau ikut was-was? Kita harus optimis dulu. Ini perjalanan yang sangat panjang. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini benar-benar menjadi prolegnas dan diundangkan. Apakah itu kemungkinan akan terjadi? Karena kalau kita lihat sampai sekarang kan bukan prolegnas prioritas, Mas. Ini kan hanya medium sampai 2029. Apa yang membuat Mas Arief dan kita bisa optimis bahwa tahun ini undang-undang ini minimal ada kelihatan lah arahnya? Karena paling tidak gini kan, ini kita bisa anggap sebagai bagian dari reaksi pemerintah atau reaksi DPR yang menanggapi apa yang menjadi seruan di publik. Berbagai macam kasus-kasus korupsi yang benar-benar membuat bangsa ini seakan tidak pernah belajar, tidak akan pernah jera terhadap apa yang dia lakukan atau para koruptor ini lakukan. Lalu timbullah teriakan-teriakan itu, miskinkan koruptor, rampas aset mereka. Karena mereka tidak takut hukuman mati, yang mereka takutkan adalah miskin. Nah, jadi salah satu hal yang sekarang menjadi reaksi dari pemerintah adalah mengumumkan bahwa ini menjadi bagian dari prolegnas meskipun tidak disebut tahunnya, yakni tahun ini. Nah, ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita kontrol dan kita dorong bersama agar anggota parlemen atau wakil rakyat kita benar-benar memperlihatkan keberpihakan mereka terhadap apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini, yakni sebuah senjata yang amat sangat ampuh dan amat sangat ditakuti untuk para koruptor agar mereka bisa menghambat dirinya atau menghilangkan seluruh niat untuk bisa melakukan tindakan yang super keji tersebut. Sebetulnya sebelum ada pernyataan ini ya, sudah sejauh mana ya progres rancangan undang-undang perampasan aset ini, Mas Arief? Sangat jauh, Leo. Ini kan bermula di tahun 2005, jadi kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Di saat DPR waktu itu bercita-cita untuk mengadopsi sebuah convention, ya ini the United Nations Convention Against Corruption ya 2005. Lalu 2014 mereka ganti rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Tapi dari periode ke periode, kalau 20 tahun berarti sudah 4 periode DPR ya, itu tidak pernah menjadi sebuah bill atau rancangan undang-undang yang benar-benar terlaksana dan diundangkan. Publik akhirnya menduga bahwa ini merupakan sebuah senjata yang akan makan tuan. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus dibuktikan apakah benar-benar wakil rakyat yang batch ini merupakan batch yang akan menganggap ini sebagai sebuah bill atau sebuah rancangan undang-undang yang akan makan tuan atau tidak. Kita nantikan. Baik, kita akan bahas itu ya Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 17 April 2025, Memacu Laju Undang-Undang Perampasan Aset. Memacu laju Undang-Undang Perampasan Aset. Pemerintah disebut akan mengusulkan agar rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Banyak pihak yang bergembira serta mendukung rencana yang dilontarkan Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas itu. Meskipun ada juga yang was-was ketakutan bila regulasi itu benar-benar hadir di tanah air. Jika publik bersorak atas hadirnya undang-undang itu kelak, para koruptor yang mengumpulkan sepiring nasi dan segenggam berlian dari mencoleng uang negara bakal habis-habisan menolak.
Berbagai siasat akan dipasang agar undang-undang yang diyakini bakal membuat kecut koruptor itu kandas atau kabur tak jelas kapan diwujudkan. Berbagai analisis menyebutkan bahwa yang ditakuti koruptor bukan kematian, melainkan kemiskinan. Bagi pencoleng uang negara itu, kematian tetap bisa dinegosiasikan dengan uang. Vonis hukuman mati bahkan bisa berbalik 180 derajat menjadi bebas, asal para aparat hukum bisa diajak kompromi. Tapi bila aset dirampas bahkan sampai ke ahli waris, itu bermakna kematian sejati koruptor. Jika ia miskin karena hartanya diputuskan dirampas oleh negara akibat perilaku jahatnya yang membuat masyarakat sengsara, sulit baginya untuk mengulang kejayaan dengan menumpuk harta. Kegeraman terhadap koruptor sebenarnya sudah berulang kali diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Prabowo juga sudah beberapa kali mengaku mendorong koruptor harus mengembalikan terlebih dahulu kerugian negara yang mereka timbulkan. Tetapi Presiden juga menyadari fakta berbicara berbeda. Tidak ada koruptor yang dengan kesadaran diri sendiri mengaku salah dan mau mengembalikan kerugian negara. Koruptor lebih memilih berhadapan dengan hakim di meja persidangan. Apalagi sudah berulang kali terungkap bahwa hakim bisa diajak bermain mata dengan para terdakwa demi fulus dari bawah meja. Para pencoleng meyakini perumpamaan satir, semua urusan memakai uang tunai. Ketimbang seluruh uang disita negara, mereka lebih memilih untuk berbagi uang dengan aparatur negara yang sama-sama bermental pemburu rente. Bagaimana bisa mengharapkan ada efek jerah kalau para penjahat kerah putih itu masih merasa di atas angin? Itu sebabnya publik mendukung ada pengaturan tentang perampasan aset bagi pengerat uang negara. Hanya dalam rapat paripurna DPR pada 19 November 2024, para wakil rakyat hanya memasukkan rancangan undang-undang itu ke dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029, bukan sebagai prolegnas prioritas 2025. Mereka berdalih pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus dilakukan kajian terlebih dahulu terkait dengan kecocokan atas sistem hukum di Indonesia. Alasan bisa saja diciptakan sesuka hati, mengacu keinginan dan kepentingan. Toh, DPR sebenarnya bisa juga membahas sejumlah undang-undang secara kilat dan sistematis. Sebut saja revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba dan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dua undang-undang yang tidak masuk prolegnas prioritas bisa tuntas hingga disahkan dalam hitungan hari. Sayangnya, semangat menggebu-gebu untuk menggelar rapat dan lembur yang sama tidak muncul di pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Maka, Menteri Supratman Andi Aktas mengakui pembahasan rancangan undang-undang itu tinggal menyangkut soal politik yang membutuhkan komunikasi sungguh-sungguh dengan partai politik atau parpol. Publik tentu menghendaki ada ketegasan pemerintah dalam menerapkan pemerintahan bersih, bukan sekadar basa-basi. Masyarakat tentu mendukung 1000% bila pemerintah jadi mendorong rancangan undang-undang perampasan aset untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Kalaupun banyak parpol menolak, yakinlah publik ada di belakang pemerintah dalam soal ini. Karena publik sudah lama merasa negeri ini tengah diselimuti darurat korupsi. Situasi darurat jelas membutuhkan langkah darurat. Menjadikan RUU perampasan aset sebagai prolegnas prioritas di 2025 ialah wujud respons yang juga sangat cepat atas kondisi darurat itu. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Arief, pemirsa Metro TV yang akan menyatakan pendapatnya. Kali ini dari Manokwari, Papua Barat, ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Arief Sudiartomo. Selamat pagi Pak Max. Maju lagi undang-undang perampasan aset. Iya Pak, silakan ini Pak. satu topik yang kita tunggu-tunggu semuanya. Iya. Silakan Pak. Kami minta pemerintah pusat serius, karena semakin gila itu para koruptor. Baru-baru saja kita baru selesai dengan kasus minyak yang dibobok-bobok oleh oknum dari Pertamina Partaniaga. Yeah. Sekarang lagi sudah 8 atau 7 tersangka dari CPU kelapa sawit. Wah, hancur sudah negara ini. Dengan demikian, ya, atas nama rakyat, apa namanya, kami minta DPR seriusi hal ini. Anda itu duduk di lembaga yang terhormat di ruang AC di Senayan sana itu di atas adanya suara rakyat. Rakyat yang sementara ini sengsara. Oke. Ya kan? Iya. Rakyat jalan kaki menuju ke TPS, kasih suara buat Anda. Dan ketika Anda duduk di ruang AC, perhatikan suara rakyat. Jangan duduk enak. Kemudian nikmati saja uang-uang sidang, uang reses, apa segala macam, pokim dan sebagainya. Sementara undang-undang perampasan hak harus diseriusi supaya para koruptor ini dikasih jerah. Dan kalau Prabowo kurang setuju dengan hukuman mati untuk para koruptor, kirim mereka saja ke pedalaman Papua sana, di Wamena sana, supaya berurusan dengan KKB. Supaya pemerintah bersih KKB yang sikat mereka. Baik. Pak Max, ini pertanyaan satu yang terakhir Pak. Kalau Anda yakin tidak bahwa DPR kali ini bisa mempercepat undang-undang perampasan aset ini? Katakanlah menjadikan prioritas untuk tahun 2025 ini. Pak Max yakin tidak Pak itu bisa terjadi Pak? Yang jelas sampai dengan saat ini, karena terus terang saja, di dalam tubuh DPR juga belum ada yang bersih. Memang itu ada meragu-ragukan kita semua. Oke. Ya, tidak semua anggota DPR ini ada juga oknum-oknum. Ini kan kecurigaan saya. Tidak semua. Jadi ya, tetapi rakyat harus mendesak DPR. Ya, partai-partai politik yang mengusung oknum-oknum untuk duduk di DPR ini juga harus ikut bersuara. Baik. Jangan duduk diam. Karena lewat partai politik dan suara rakyat, mereka duduk di DPR. Dengan demikian DPR tolong serius ini. Ibu Puan Maharani tolong dengar ini. Jadi tidak boleh mengabaikan suara rakyat yang sudah mengirimkan mereka ke Senayan. Oke. Baik, terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Max berharap betul Mas Arief bahwa ingat dengan suara rakyat. Apa iya? Kenapa Pak Max atau rakyat pada dasarnya bisa memiliki sikap seperti itu, Leo? Karena banyak sekali undang-undang yang bisa dilaksanakan dengan amat sangat cepat. Jadi ayolah para wakil rakyat, kalian bisa, kalau kalian mau. Ya, itu yang merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita harus kawal bersama. Kalau kita melihat sebelum ini kemudian menjadi prolegnas prioritas, kan menjadi sulit sekali untuk kita berharap di periode ini akan kita lihat undang-undang ya Mas Arief. Apa yang bisa kita lakukan supaya undang-undang perampasan aset ini jadi prioritas? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih bisa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita melihat yang tadi Mas Arief sudah katakan ya, ada beberapa undang-undang yang bahkan tidak masuk prolegnas saja bisa jadi undang-undang. Ya. Itu kan karena memang ada kepentingan yang sangat kuat. Bagaimana kita sebagai rakyat bisa mengingatkan wakil-wakil kita di DPR bahwa ini adalah kepentingan mereka juga, karena yang kita harapkan adalah bagaimana wakil-wakil rakyat di DPR sadar bahwa kalau korupsi ini dibiarkan terus, mungkin tidak dirinya, tapi bisa jadi anak cucunya kelak tidak punya bangsa lagi. Bangsa ini sudah bubar begitu. Bagaimana Mas Arief? Andai kata mereka melihatnya seperti apa yang Leo teorikan perspektif itu mungkin akan menjadi sebuah common belief, sebuah pemahaman bersama yang pada akhirnya akan memotivasi kita bersama untuk mencapai titik yang sama. Tetapi kan itu nyatanya tidak, dan itu merupakan sebuah perjuangan yang harus kita tempuh lewat jalur politik yang amat sangat keras. Kenapa saya bilang keras? Karena desakan ini kan kita tidak bisa langsung tujukan kepada para anggota dewan, gitu ya. Seperti kita ketahui, wakil rakyat itu masih punya pucuk pimpinan, masih ada fraksi masih ada koalisi, dan di situ merupakan salah satu hal yang harus diidentifikasi oleh publik, harus diidentifikasi untuk rakyat, sehingga kemana mereka akan menyasar perjuangannya, ya kita harus menyasar pada misalnya ketua umum partai, atau nanti akan harus ada semacam sebuah mekanisme absen gitu ya dari publik, siapa saja nih fraksi-fraksi yang pada akhirnya absen dari dukungan untuk mencapai terwujudnya undang-undang perampasan aset. Jadi ini semua merupakan satu hal yang masih harus kita tempuh perjalanannya. Kita harus lihat pembuktian seperti apa, dan proses pengawalan juga tidak boleh berhenti. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah perjalanan yang tidak akan singkat, karena sudah pasti ini belum disebut sebagai prolegnas 2025, tapi prolegnas nanti sampai 2029. Belum tentu ini juga akan terjadi di 2026 atau 2027. Tetapi ini merupakan sebuah perjalanan panjang. Kita masih harus punya energi yang panjang untuk bisa mengawal ini semua. Kalau kita lihat kan Mas, terakhir yang disampaikan Menteri Hukum, artinya kan itu dari sisi pemerintahnya, dari sisi eksekutif. Kalau kemudian kita bicara kondisi peradilan lah, kita bicara di hakim, kasus Ronald Tanur belum jelas, sekarang ada CPO, tidak tahu lagi ada kasus lain lagi. Apakah kemudian misalnya kalau semakin banyak korupsi, bisa dianggap kasus darurat, situasi darurat yang bisa membuat presiden sebagai kepala eksekutif membuat perpu untuk undang-undang perampasan aset ini? Memang ini merupakan sebuah power game yang cukup unik ya. Karena pada tahun 2023 Presiden Jokowi pun pernah menyurati DPR melalui surpres untuk menanyakan tentang, atau bisa kita sebut sebagai mendesak mereka untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Tetapi apa yang terjadi ini berlalu begitu saja kan. 2023, 2024 beliau selesai, toh tetap undang-undang ini tidak jadi. Jadi sekarang memang kalau misalnya pemerintah melihat bahwa ini merupakan sebuah hal yang benar-benar darurat, punya ada sifatnya kegentingan memaksa, bikin perpu. Jadi bukan mengingatkan DPR lagi gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang mungkin kita perlu lihat mekanismenya. Kenapa? Karena RUU ini kan merupakan inisiatif pemerintah. Ya, jadi bukan inisiatif DPR. Sehingga kalau misalnya ada proses yang kita harapkan menjadi sebuah akselerasi, kita memang tidak bisa mengharapkan DPR. Sehingga kalau kita akan mendorong sebuah gerakan atau perjuangan politik, itu pun masih panjang. Jadi kalau misalnya pemerintah mau, ya bikin perpu. Baik, kita tunggu yang pasti supaya kemudian kita tidak lagi perlu membicarakan rancangan undang-undang perampasan aset karena sudah ada undang-undangnya. Mas Ade Suditomo, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, situasi darurat jelas butuh langkah darurat. Menjadikan RUU perampasan aset sebagai prolegnas prioritas tahun 2025 adalah bentuk respons yang juga sangat cepat atas kondisi darurat itu. Mari kita tunggu sama-sama. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.